Halo teman-teman, bertemu lagi. Pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang komunikasi. Teman-teman pernah terpikir tidak tentang seberapa pentingnya sih komunikasi dalam sebuah organisasi? Ataupun teman-teman pernah nggak terpikir atau terbesit gitu ya, tentang seberapa penting sih dan seberapa menjadi indikator komunikasi itu dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi atau kesuksesan suatu organisasi? Pernah tidak terpikir seperti itu? Nah, teman-teman, setidaknya saya merangkum beberapa poin penting yang memang mendukung atau memperkuat tentang memang penting loh komunikasi dalam sebuah organisasi itu. Nah, setidaknya poin-poin yang akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya setelah beberapa tahun nih ke belakang ini masih aktif berkecimpung di organisasi hingga saat ini. Namun disclaimer nih, komunikasi itu penting dalam sebuah organisasi dan organisasi yang bakal bahas atau dibahas gitu maksudnya di video ini adalah organisasi non-profit atau organisasi yang memang biasa-biasa di sekolah atau kampus gitu ya. Jadi bedakan organisasi yang profit dan non-profit. Jadi ada dua ya, sekilas informasi saja. Organisasi itu ada dua teman-teman jenisnya, organisasi profit dan organisasi non-profit. Nah, yang saya bahas dalam video kali ini adalah tentang organisasi non-profit. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Berbicara tentang komunikasi. Sebenarnya, jangankan berbicara tentang komunikasi di organisasi. Organisasi itu sebenarnya dasar sebagaimana penutur itu menyampaikan maksud, tujuan, keinginan kepada lawan tutur. Seperti itu, begitupun sebaliknya. Jadi, untuk konteks individual pun penting sebenarnya komunikasi yang baik dan harus dibangun komunikasi yang baik dan tepat. Jadi kalau berbicara tentang lingkupnya lebih luas nih, ditarik dari individu ke kelompok gitu ya. Karena organisasi itu kan pengertiannya 2 orang atau lebih ya. Berarti memang lebih dari 1 orang gitu ya. Dan itu semakin kompleks tuh orang-orang yang berada dalam lingkup organisasi. Jadi sudah terbayangkan sampai sekarang gitu ya. Intinya sudah dipancing nih teman-teman. Mudah-mudahan bisa memahami ya. Komunikasi itu penting loh di organisasi karena tadi ya, secara individual pun penting loh komunikasi, jangankan untuk kelompok atau dalam sebuah organisasi. Individual pun secara khususnya lingkup khusus penting. Jadi, lebih penting lagi apalagi di organisasi dengan adanya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu memang perlu dibangun dengan beberapa cara dan strategi, sehingga mencapai goals dari tercapainya komunikasi yang baik. Tapi pada pembahasan kali ini kita bukan ngebahas tentang cara membangunnya, tapi ingin menggugah dulu teman-teman bahwasanya memang penting loh komunikasi dalam sebuah organisasi. Di sini saya merangkum beberapa poin penting, sekali lagi berdasarkan pengalaman lebih tepatnya dan juga beberapa referensi ya yang saya pelajari. Oke, teman-teman, jadi pertama, poin dari pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi adalah 1. Meningkatkan respect. Respect ini penting dalam sebuah organisasi. Jadi respect itu semacam pengurus itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap organisasi. Loyalitas lah ya kalau teman-teman organisasi biasa tangkapnya itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi komunikasi yang baik akan menimbulkan dan juga memicu loyalitas atau respect dalam sebuah organisasi. Penting loh respect dalam sebuah organisasi. Respect itu muncul karena adanya membangun komunikasi yang baik gitu. Gitu ya, teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, meminimalisir miskom atau miskomunikasi. Komunikasi yang gagal paham itu biasanya, bahkan saya bisa pastikan itu timbul dari komunikasi yang salah atau tidak tepat. Jadi komunikasi yang kurang baik sangat akan berpotensi untuk memunculkan miskom. Jadi ini bisa dievaluasi nih. Jika teman-teman di organisasinya terdapat miskomunikasi antar satu anggota ke anggota yang lain, antar pengurus ke pengurus yang lain, berarti udah jadi indikasi tuh, pasti komunikasinya kurang baik, sehingga menimbulkan miskomunikasi. Miskomunikasi itu berarti gagal paham tentang maksud yang ingin disampaikan, sehingga lawan bicara itu tidak menangkap apa yang ingin disampaikan oleh pembicara, sehingga maksudnya jadi menyeleweng nih, jadi gagal paham. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, itu memperjelas arah tujuan yang jelas. Jadi kalau di sini tadi sempat disinggung ya sedikit.
Jadi poin nomor 3 ini dimaksudkan adalah memperjelas maksud dan tujuan, sehingga terhindar tuh dari basa-basi kesana kesini gitu ya, pembahasan yang ngalir ngidul gitu ya kalau bahasanya. Itu akan terhindar jika komunikasinya baik. Komunikasi baik itu salah satunya komunikasi dengan konteks tatanan yang tertata. Jadi kita ingin menyampaikan apa nih, maksud apa yang ingin kita sampaikan. Komunikasi yang ditata dengan baik gitu kan, diksi yang tepat, kalimat yang tepat juga. Nah, dari itu maka juga akan memperjelas arah tujuan yang ingin disampaikan gitu teman-teman. Terus yang keempat adalah bonding organisasi yang bagus. Bonding organisasi. Tanpa disadari, komunikasi itu sebegitu kompleksnya, sampai-sampai juga berpengaruh pada bonding pengurus. Jadi, komunikasi yang baik, komunikasi yang transparan terhadap sesama pengurus dalam sebuah organisasi, ternyata itu dapat sekaligus memberikan pelatihan penguatan terhadap organisasi itu sendiri. Gitu teman-teman, tanpa disadari. Tapi memang komunikasi itu segala apapun kunci ya. Saya rasa saya sepakat dengan statement itu, karena memang hubungan yang baik pun dibangun dari komunikasi yang baik. Yang kelima, timbul saling mengerti dan memahami. Ini lebih dalam lagi, yang dimana ketika membangun komunikasi dan terjalinlah kemudian komunikasi yang baik, yang tepat, yang relevan, menyentuh pada hati setiap pengurus, lebih dalam lagi akan menimbulkan dalam hati atau masing-masing per orang di organisasi itu rasa mengerti dan memahami. Jadi timbullah rasa mengerti dan memahami antar sesama. Penting, karena memang dalam sebuah organisasi itu muluk-muluk tidak hanya tentang realisasi program, tidak hanya tentang apa-apa harus sesuai SOP gitu ya, tidak. Tapi juga ada hal-hal yang memang perlu untuk dimengerti dan dipahami gitu. Itu poin nomor 5. Poin yang nomor 6 adalah meningkatkan respect dan loyalitas pengurus. Oke, sebenarnya poin dari 1 sampai dengan 6 saling keterkaitan. Tapi saya memang di sini memiliki beberapa tujuan-tujuan yang beda nih arahnya gitu. Nah, jadi poin nomor 6 itu adalah tadi respect dan juga loyalitas. Jadi yang ingin saya tekankan di poin nomor 6 adalah loyalitas. Loyalitas itu adalah tingkatan tertinggi menurut saya, di mana pengurus itu memiliki loyalitas yang tinggi. Dia sangat berkorban untuk organisasi, dia banyak merelakan waktu tenaga untuk organisasi gitu ya. Itu tingkatnya yang tertinggi. Jadi pertama perlu tuh dibangun komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi. Hilangkan ego, turunkan ego gitu. Dan ya, hal kecil nih teman-teman. Kayak semacam di organisasi tuh sering tuh saya menemui orang-orang yang ketika berstatement tujuannya ingin menggugah, mengajak gitu ya, persuasif. Tetapi kosakata yang digunakan tuh terlalu banyak mendominasi saya. Saya ingin, saya mau, saya misalnya nyuruh gitu ya dan lain-lain, tapi konteks diksi saya yang digunakan itu ternyata kurang baik di beberapa momentum dan juga konteks teman-teman. Jadi ternyata kalimat, mohon maaf, diksi gitu ya, maksud saya bukan kalimat diksi yang terlalu menggunakan kata saya itu juga kurang baik teman-teman. Ternyata alangkah indahnya gunakanlah kata kita, karena organisasi itu adalah satu tujuan yang sama dengan cara yang berbeda. Jadi biasanya orang bisa lebih menerima nih kalau misalkan kita ingin mengajak, mempersuasif orang lain dengan diksi kita penggunaannya. Itu juga salah satu tuh. Nah, jadi ketika sudah dibangun komunikasi yang baik, kemudian dijaga, komunikasi selanjutnya terus berjalan dengan baik gitu kan ya. Komunikasi yang ketika berinteraksi gitu ya, juga menggunakan komunikasi yang memang didasari dengan jujur, keterbukaan, transparansi gitu ya. Maka juga pada akhirnya nanti akan mencapai tuh puncak tertinggi terkait loyalitas. Kalau organisasi sudah mendapatkan atau sudah memiliki loyalitas setiap pengurusnya, wah itu saya pastikan organisasinya bakal keren banget, bakal bagus dan luar biasa kompak di dalamnya. Karena masing-masingnya sudah punya pendirian sendiri dan juga loyalitas. Nah, itu teman-teman beberapa poin penting
setidaknya berdasarkan pengalaman dan juga referensi yang saya baca dan gali gitu. Semoga dengan menyampaikan beberapa poin tentang pentingnya organisasi tadi dapat menggugah teman-teman untuk menyadari jika lupa gitu ya. Intinya mengingatkan bahwasanya komunikasi itu penting, jadi tergugah untuk oke, komunikasi dulu nih yang harus dijaga sebelum perancangan program yang bagus, yang kreatif itu juga penting, tapi dasarnya dulu kita perlu bangun dan pondasinya yang perlu kita kuatkan. Itu teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.